Pemirsa Before 30, apa kabar? Senang dapat berjumpa dengan Anda kembali. Tidak pernah sekalipun saya jemu membawakan acara ini ke hadapan Anda. Bagaimana bisa bosan kalau hati saya tahu bahwa program ini dipakai oleh Tuhan mengubah kehidupan begitu banyak orang. Di salah satu episode, saya ketika mendoakan pemirsa mendapat sebuah penglihatan dari Tuhan. Saya melihat banyak gagak-gagak, burung-burung gagak yang berterbangan pergi ke rumah-rumah Anda membawa berkat-berkat Allah. Oleh sebab itu, kami memutuskan untuk mengangkat sebuah topik kali ini, khusus membahas tentang itu, yaitu bagaimana Tuhan memelihara umatnya. Pemeliharaannya sungguh ajaib. Percayalah, Before 30 Minutes Today, sebelum 30 menit program ini berakhir, hidup Anda pasti akan diubahkan. Anda akan melihat mujizat, bahkan kesembuhan pada tubuh-tubuh yang sakit. Dan juga bagi setiap orang yang belum mengenal Tuhan hari ini, Anda akan menerima keselamatan. Jangan kemana-mana, sebab sebentar lagi kejutan terbesar akan melanda hidup Anda. Terima kasih Tuhan, buat setiap janji-Mu di dalam hidup setiap kami. Kami percaya Kau Allah yang akan menjawabnya. Kau Allah yang akan menepatinya tepat pada waktunya Tuhan. Yes Lord. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu, yang kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Mari angkat tanganmu. Yang ku tahu, yang kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Kami percaya janji-Mu
kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Pemirsa, seperti yang Anda perhatikan, saya sedang berada di tengah-tengah sungai yang mengalir begitu deras. Setiap kali Before 30 ditayangkan, setiap episode selalu dari lokasi yang sangat unik, sesuai dengan topik pembahasan. Jadi tidak perlu menebak lagi, yang pasti Alkitab yang akan kita baca sebentar lagi berhubungan dengan sungai. Ya, Elia di tepi sungai Kerit. 1 Raja-Raja pasal 17, saya bacakan. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, Raja Israel. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Yang membuat saya sangat kagum bukanlah reputasi Elia sebagai nabi yang sangat besar, tetapi keyakinannya pada Tuhan. Bagaimana caranya kita melihat pemeliharaan Tuhan yang ajaib? Bagaimana menerima berkat dari Tuhan? Bagaimana membuka pintu gerbang sorga agar mujizat terjadi dalam kehidupan kita? Yang pertama, belajar dari Elia lewat pengakuan. Ya, lewat perkataannya. Elia ini begitu pedenya dengan Tuhannya. Tidak heran karena dia melayani Allah yang hidup. Kita juga melayani Allah yang hidup. Yesus tidak mati, dia sudah bangkit, dia sudah diangkat. Dia sekarang berada di dalam surga yang mulia. Dan Roh Kudusnya ada di sini. Kita melayani Allah yang hidup. Harusnya pengakuan kita mencerminkan keyakinan kita. Ya, cara kita untuk membuka pintu gerbang sorga, sehingga mujizat mengalir begitu deras dalam kehidupan kita dan keluarga kita adalah lewat perkataan kita, pengakuan kita. Saudara, pemirsa, kerajaan sorga itu voice activated atau diaktifkan lewat suara. Bahkan alam semesta ciptaan Tuhan juga menjadi ada karena Tuhan berfirman, jadilah terang, maka terang jadi. Jadilah tanam-tanaman, maka tumbuh-tumbuhan ada. Demikian juga setiap mujizat Tuhan yang akan Tuhan beri dalam hidupan kita. Semua harus diaktifkan dengan pengakuan mulut kita. Alkitab berkata, barang siapa percaya dengan segenap hatinya dan mengaku dengan mulutnya, dia akan diselamatkan. Mengenai mulut, firman Tuhan berkata, siapa yang suka untuk mendengungkannya akan memakan buahnya, baik yang baik maupun yang buruk, tergantung yang kita akui dan katakan. Karena itu berhenti ngomel, berhenti mengeluh, mulai perkatakan firman Tuhan. Sebab pemeliharaan yang ajaib akan menjadi nyata lewat pengakuan mulut kita. Kita baca ayat berikutnya, dan kita akan mengerti bagaimana Allah bekerja memelihara kita. Ayat yang kedua, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Elia, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau. Perhatikan kata berikutnya, di sana. Bagaimana caranya untuk kita mengalami pemeliharaan Tuhan yang ajaib? Yang kedua adalah tempat kita. Lihat, Elia disuruh pergi ke sebuah tempat yang tidak mengenakan buat dia. Tidak nyaman sama sekali. Di sebelah timur sungai Yordan. Bukan disuruh berkunjung, tapi suruh tinggal beberapa lama. Nggak usah di sungai Yordan, di sini saja. Untuk saya sampai ke tempat ini melalui jembatan gantung, tebing, tidak ramah buat pejalan kaki. Apalagi zaman itu belum ada teknologi. Tetapi kalau Tuhan mau saya di sini, dari sinilah saya akan beritakan kepada Anda. Tuhan mau kita menempatkan diri kita di tempat yang tepat pada saat Tuhan bekerja untuk menerima sesuatu dari Dia. Contohnya, kalau pemirsa sekarang mengganti channel Anda atau Anda mematikan televisi Anda di tengah-tengah acara ini, Anda juga tidak akan terima apa-apa. Sekalipun Tuhan Maha Hadir, alamat Anda matikan, Anda juga akan tidak mendapat sesuatu dan sama seperti sedia kala tangan hampa. Tempatkan diri Anda di tempat yang tepat, di posisi bukan untuk mengkritik atau untuk menyerang, mengeluh melulu. Belajarlah
Belajarlah apa kata firman Tuhan tentang hidup Anda. Apa yang menjadi janji Tuhan dan perintah-perintahnya. Kalau Anda menempatkan diri, Tuhan mudah untuk memelihara hidup Anda. Sekalipun Tuhan Maha Bisa, tidak perlu pertolongan Anda dan saya, tetapi Tuhan juga tidak akan memaksa. Kalau kita menunjukkan kepada Dia bahwa kita tidak perlu Dia, tidak perlu Kristus dan pengorbanannya, maka kita juga tidak akan mendapatkan sesuatu dari Dia. Sedangkan Dia rindu memberkati Anda. Mari kita lihat poin ketiga dan kita baca ayat berikutnya. Mari kita baca konklusi dari cerita ini. Ayat 5. Lalu Elia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Bagaimana bisa melihat pemeliharaan Tuhan yang begitu ajaib atas hidup kita? Yang ketiga, lewat ketaatan. Melakukan firman-Nya, membuat sungguh-sungguh kuasa Tuhan deras mengalir masuk ke dalam kehidupan kita. Memang kita tidak bisa membeli kasih karunia-Nya, tidak bisa menyuap Tuhan untuk mendapatkan anugerah-Nya. Tetapi ketaatan kita menunjukkan pada Tuhan bahwa kita bersungguh-sungguh hati. Kita menaruh pengharapan kita kepadanya. Bukannya berkata A, perbuatannya berbeda. Tetapi luar dalam sama. Tuhan senang orang yang seperti itu. Kalau Anda sekarang dikejar hutang contohnya. Siapa tahu ketika Tuhan berbicara kepada Anda, melihat orang miskin mungkin di jalanan, Tuhan berkata, ayo jangan egois. Berikan sedekah kepada mereka. Mungkin keluar yang namanya sifat pembelaan kita. Tuhan, aku ini dalam masalah kok malah diminta untuk memberikan sedekah kepada seorang pengemis. Taati saja. Banyak cerita di dalam Alkitab. Mereka memberi terlebih dahulu. Mereka akhirnya mendapatkan berlimpah. Saya pernah waktu saya sakit, saya diminta sama Tuhan untuk mendoakan orang lain yang sama penyakitnya dengan saya. Saya berkata, saya sendiri menderita kok disuruh doain orang lain. Percaya saja saudara pemirsa. Kalau Tuhan berbicara, pasti ada sesuatu. Saya yakin sebelum 30 menit berakhir acara ini, before 30 minutes, Tuhan pasti berbicara ke dalam kehidupan Anda. Sudahkah siap Anda untuk menerima sesuatu dari Tuhan? Ingat 3 hal tadi. Bagaimana caranya melihat pemeliharaan Tuhan yang ajaib? Bagaimana caranya membuka tingkap-tingkap langit sorga? 1, lewat pengakuan kita. Kalau tidak punya kata-kata positif, mending tidak berkata-kata sama sekali. Yang kedua, lewat menempatkan diri dengan cara yang benar di hadapan Tuhan. Mengambil posisi untuk belajar dan menerima sesuatu. Ya, yang kedua adalah lewat tempat. Yang ketiga adalah lewat ketaatan. Maukah Anda melakukan firman-Nya? Mari, sekarang saya ajak Anda untuk melakukan dan mempraktekkan apa yang Anda dengar. Pemirsa, setelah mendengarkan firman Tuhan tadi, saya percaya benih-benih mujizat sudah ada di dalam diri Anda. Sebelum acara ini berakhir, saya yakin Anda akan menerima sesuatu dari Roh Kudus. Maukah Anda berdoa bersama dengan saya?
Saya juga mendapatkan banyak sekali permohonan doa yang saya akan baca beberapa di antara mereka untuk mewakili semua pemirsa dan mendoakan bergilir dari episode ke episode. Mari, saya ajak kita semua menempatkan diri untuk menerima sesuatu dari Tuhan Yesus. Datanglah dengan rendah hati dan dengan terbuka. Ulurkan tangan Anda ke depan, waktu saya mulai berdoa bagi setiap pemirsa yang membutuhkan. Bapa di dalam sorga, Hamba berdoa untuk permohonan-permohonan doa yang kami terima terlebih dahulu. Tidak bisa semua, tetapi beberapa yang kami telah pilih untuk episode ini ya Tuhan, sebagai mewakili semua permohonan yang lain. Hamba berdoa setiap pemirsa yang telah menulis, telah menghubungi kami, tidak ada satupun yang Kau lupakan. Hamba khususnya berdoa untuk pemirsa yang berkata bahwa suaminya belum dapat pekerjaan dan orang bank sudah datang untuk menyegel rumah mereka karena rumah mereka masih di dalam kredit bank. Dan juga untuk salah satu pemirsa dengan inisial P yang berkata, tolong bantu saya dalam doa, kiranya Tuhan Yesus pulihkan keluargaku dan juga agar suami dapat dilepaskan dari pergaulan duniawi serta perekonomian keluarga dipulihkan. Mari setiap Anda yang sekarang memiliki pergumulan secara finansil, baik hutang piutang maupun kesulitan ataupun yang pas-pasan, mari saya ajak Anda sekarang pegang tangan orang di sekeliling Anda. Kalau Anda suami istri, keluarga Anda, ayo bersatu, pegang tangan, jangan malu. Dan mulai berdoa bersama dengan saya. Pengakuan Anda mulai keluar yang baik. Katakan Tuhan Yesus, katakan Tuhan Yesus sekali lagi, saya menerima berkat-Mu. Tuhan Yesus, saya mau dibentuk. Katakan begitu saja, Tuhan Yesus, saya mau dibentuk. Saya percaya kepadamu. Tuhan Yesus, saya terima berkat-Mu. Percayalah, di dalam nama Tuhan Yesus sekarang Tuhan kirimkan gagak-gagak Tuhan untuk membawa berkat ke setiap rumah pemirsa yang membutuhkan, setiap alamat tepat seperti yang Engkau kehendaki. Utus malaikat-Mu ya Tuhan ke tempat-tempat yang membutuhkan di dalam nama Yesus. Ingat pemirsa, bagi Anda yang memiliki masalah keuangan, saya cuma ingatkan Anda untuk juga berbelas kasihan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan, kepada mereka yang fakir miskin. Jangan Anda menahan apa yang Anda bisa berikan pada mereka hari ini. Mungkin bukan uang besar. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa memperhatikan orang lemah, memiutangi Tuhan. Karena kami di dalam acara Before 30 tidak menggalang dana. Saya tidak mengharapkan uang Anda. Jadi saya punya wewenang berbicara kepada Anda. Berikan uang Anda. Ketika Anda digerakkan kepada orang-orang lemah yang lebih membutuhkan. Jangan cuma melihat kepada masalah sendiri. Merasa paling malang sedunia. Itu bukan cara Tuhan. Tempatkan diri Anda sebagai seorang pemberi, maka Allah akan memberikan kelimpahan dalam hidup Anda. Saya juga mau mendoakan untuk setiap pemirsa yang tidak punya anak. Pemeliharaan Tuhan yang ajaib juga diberikan bagi setiap pernikahan, setiap suami istri yang berseru kepada Tuhan. Di sini ada pemirsa dengan inisial M dari Sumatera Utara berkata, mohon dukungan doa untuk rumah tangga kami yang sudah 9 tahun belum dikaruniai anak. Saya berumur 46, istri saya 32 tahun. Sedangkan yang lain lagi, bukan orang yang sama, juga sama-sama 9 tahun sudah menikah. Bersama suami sudah memeriksa ke dokter, tetapi ada masalah dengan suami saya katanya. Dokter mendiagnosa bahwa sperma suami tidak terdapat bibit. Saya sedih sekali karena saya ingin punya anak. Saya mohon bantuan doanya. Sekarang ini, di tempat seharusnya saya mendengar derasnya aliran sungai. Saya mendengar suara bayi. Mungkin orang-orang yang lain tidak mendengarkannya, saya mendengarkan suara bayi banyak sekali sedang menangis. Bagi setiap pemirsa yang tidak dan sulit mendapat keturunan, sekarang katakan bersama dengan saya. Akui, katakan di dalam nama Yesus, Tuhan terima kasih untuk keturunan. Terima kasih Engkau memberiku keturunan, memberi kami anak ya Tuhan. Kami percaya sebelum kami melihat. Katakan itu. Sekalipun diagnosa dokter sudah diberikan, dokter tidak berbohong, tapi Tuhan, kebenarannya ada di atas segala fakta. Tuhan bisa mengubah keadaan Anda. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus dan tuliskanlah kesaksian Anda kepada kami. Sebab saya tahu bahwa Tuhan sedang bekerja saat ini. Wow, ternyata kita sudah ada di penghujung acara. Kita harus berpisah di sini, tetapi Tuhan tidak pernah say goodbye kepada Anda. Ketika selesai program ini, saya yakin Tuhan Yesus yang kami beritakan tetap berjalan dengan Anda. Please, tetap saksikan episode-episode berikutnya, ajak teman, ajak keluarga, sebab Anda tidak akan menyesal menjadi pemenang jiwa. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati.
seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang sepertimu, tiada yang seperti Kau yang begitu mengasihi kami Tuhan. Begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Kehidupanku, aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Mari kita katakan, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Begitu mengasihiku. Oh, Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Kami percaya Tuhan, tiada yang seperti Engkau. Kau yang begitu mengasihi setiap kami. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupan kami Tuhan. Mari angkat tanganmu, jemaat Tuhan, katakan sama-sama, aku percaya. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku.
Acara ini akan diselenggarakan pada tanggal 12 April 2013 di Convention Hall Grand City, Surabaya jam 8 malam. Tiket dapat dibeli di Saudari Iin di nomor telepon 031 8100 0717 atau 083 831 201 753.